Di dalam Al-Quran ada 3 isyarat bagi setiap muslim yang memasuki satu negeri kemudian bergabung menjadi populasi di dalamnya. Dan inilah pedoman kita yang paling baik, yang bahkan langsung dipraktikkan oleh Nabi SAW, dan oleh beliau langsung dicontohkan untuk memberikan bimbingan bagi setiap muslim yang akan masuk ke tempat manapun, daerah manapun, atau negara manapun. 3 isyarat ini, yang pertama ditemukan di Quran surah ke-48 ayat yang pertama. Isyarat pertama dalam Al-Quran diberikan bimbingan dengan kata fatah. Jadi setiap kita memasuki tempat manapun, bahkan Allah perintahkan membawa semangat fatah di setiap tempat yang kita masuki. Islam masuk ke Mekah, maka saat masuk membawa nilai itu disebut dengan Fatuh Mekah. Fatuh Mekah. Islam masuk ke Spanyol, Asbania, maka disebut dengan Fathul Andalus, Fatuh Asbania. Bahkan diturunkan ayat sebelum masuk itu dengan kalimat yang sama persis dan dengan nama ayatnya. Surah ke-48, surat Al-Fathu. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatah dalam bahasa Arab itu bukan sekedar membuka. Dari kata fataha, yaftahu, fati, fathan, miftahan, maftuh. Berarti membuka segala yang baik-baik. Fataha, yaftahu, membuka semua yang baik-baik. Orangnya disebut dengan fatih, sifatnya tambah tak di ujungnya menjadi fatihah. Kenapa surah pertama dalam Al-Quran dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Karena surah ini berisi pembuka pada semua yang baik-baik. Al-Fatihah membuka ibadah dalam salat. Al-Fatihah membuka semua runtutan surat dalam mushaf. Dan Al-Fatihah semua isinya jika diamalkan akan membuka semua jenis kebaikan yang kita harapkan dalam kehidupan. Orang sakit baca Al-Fatihah dengan benar bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sulit rezeki mengamalkan Al-Fatihah bisa dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kesulitan dalam hidup mengamalkan Al-Fatihah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fatahah tidak disebut dengan Fatahah kecuali pembuka dalam setiap nilai-nilai kebaikan. Diseakan-akan Quran memberikan pesan, umat Islam itu datang kemanapun, hidup di tempat manapun, tidak boleh dia masuk ke setiap tempat kecuali dia membawa semangat dan spirit kebaikan di tempat yang ia datangi itu. Sambil contoh, teman-teman kenal Umar bin Khattab? Oh, kenal. Masya Allah. Luar biasa, bagus. Saya 2 kali ke Korea ini. Cuman baru di sini ada yang kenal Umar bin Khattab. Kenal di mana, Mas? Tapi masih agak lumayan. Saya ke Sukabumi, Hubudun ya, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal. Hampir-hampir saya berhenti ceramah tuh. Teman-teman sekalian, Islam saat masuk ke Mekah, masuk di kalangan jahiliyah. Tidak diturunkan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang sudah punya kekaisaran. Kenapa tidak diturunkan di Romawi dan Persia? Kata para pakar sejarah untuk membuktikan kemuliaan ajaran Islam, sehingga ke depan tidak ada orang berkata, pantas maju karena Romawi sudah maju. Pantas bagus karena Persia sudah berkembang. Tapi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan risalah Islam masuk ke komunitas disebut dengan jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahil, ada jahiliyah. Itu beda. Jahlun, bodoh. Jahil, orang bodoh. Jahiliyah, tambah tak di ujungnya, itu mencakup keduanya. Sudah bodoh, banyak orang-orang bodoh. Bodoh yang dimaksudkan bukan bodoh tak punya pengetahuan, tapi lebih karena bodoh tak punya kemampuan untuk membedakan mana baik, mana buruk.
Karena tak punya kemampuan berbuat baik, maka semua tingkat keburukan kumpul di situ. Kalau Anda ingin cari pemabuk paling hebat semuka bumi, jahiliyah gudangnya. Saya mau kasih berita aja sedikit ya. Zaman jahiliyah itu, pemabuk paling pemula, itu sehari 5 kali mabuk. Pemula, ingat tuh. Jadi kalau sekarang ada yang mabuk 3 kali sehari, masih kalah sama jahiliyah. Maaf, Umar tadi, sebelum datang cahaya Islam, itu pekerjaan paling favoritnya setiap siang, dia naik ke puncak gunung, puncak bukit paling favorit namanya Jabal Qubais. Sekarang kalau teman-teman datang, insya Allah yang belum umrah haji, kita berdoa dipercepat insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung dari sekarang, siapkan. Anda berangkat dari Zamzam sebelah kanan, atasnya dari Istana Raja, itu namanya Jabal Qubais. Itu jabal paling prestisius, bukit paling hebat. Jadi setiap ada yang naik ke sana, itu menandakan dia penguasa di wilayah itu. Maka Umar pekerjaannya tiap siang itu naik ke atas bukit, dia tantang semua orang yang ada di situ. Kata Umar, siapa yang berani dengan saya? Kita bertemu di bukit A, tapi sebelum naik ke situ, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama. Umar. Ada lagi yang kedua, dahsyat. Pemimpin para begal sejahiliyah. Bahkan kampungnya disebut kampung begal, namanya Gifar. Orang ini namanya Jundub bin Junadah. Tak pernah ada orang lewat ke Gifar kecuali mesti setor. Kalau tak setor, kalau bukan barang dagangan hilang, nyawa melayang. Jundub. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Datang Islam dengan ajaran keindahan. Masuk Nabi membawa senyuman. Masuk Nabi membawa perdamaian. Masuk Nabi mengajarkan kejujuran. Masuk Nabi mengajarkan kedisiplinan. Masuk Nabi mengajarkan toleransi. Umar yang tadinya keras, cuman takluk dengan 2 huruf dalam Al-Quran. Begitu lewat ke tempat saudarinya, tiba-tiba terdengar kalimat Taha. Jatuh. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hanya mendengar 2 huruf Taha, menjelembab dalam hatinya, penasaran, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Begitu menatap Nabi dengan kelembutannya, langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar. Jundub bin Junadah satu kali terperanjat pada dirinya. Sampai kapan saya akan jadi seorang begal? Sampai kapan saya akan jadi seorang kriminal? Dapat informasi ada orang baik di Mekah, datang dari Gifar ke Mekah bertemu Nabi. Hanya dalam satu tatapan pertama ketika melihat Nabi, disenyumi oleh Nabi, disampaikan kalimat lembut, tiba-tiba apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Jundub, ya Rasulullah, tolong wasiatkan pada saya. Kata Nabi, sekarang kamu pulang, praktekkan ajaran Islam dengan baik. Kata Jundub, ya Rasulullah, saya tidak akan pulang kecuali mengikrarkan syahadat di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan dulu sekarang, karena saat ini banyak orang yang tidak senang. Karena mereka belum paham, khawatirnya nanti engkau dipukuli orang dan menderita. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini membegal bertahun-tahun terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang dia ke depan Ka'bah, dia ikrarkan, ya ma'syara Quraisyin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai orang-orang Quraisy, saya bersahadat, kalian mau apa? Maka mereka datang dipimpin Abu Jahal, kami mau pukuli. Dipukul kemudian sampai pingsan. Datanglah Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan sakiti, jangan teruskan. Orang ini berasal dari Gifar, kalau wafat dia celaka dagangan kita. Maka ditinggalkan kemudian Jundub bin Junadah, singkatnya dia pulang ke kota Gifar. Sekarang perhatikan, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, apa yang terjadi? Allahu Akbar, selang sekian tahun, tiba-tiba Madinah heboh dengan tapak kaki yang mengguncang Madinah. Dak dik duk, dak dik duk, dak dik duk. Begitu dilihat orang keluar semua, melihat ternyata Jundub bin Junadah sudah membawa sekampung Gifar yang tukang begal semua masuk Islam dan dibuktikan di hadapan Nabi SAW di Madinah. Karena peristiwa ini diabadikan namanya kemudian dengan nama daerahnya. Kalau Anda membaca sebuah riwayat,
menemukan kalimat al di depannya, ujungnya i, itu menunjukkan nama daerah, bukan nama orang. Karena dia berasal dari Ghifar, maka tambahkan al di depannya. Al-Ghifar, ujungnya jadikan i. Al-Ghifari, berasal dari Ghifar. Disebutkan kunyahnya bernama Abu Dzar, disingkat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau teman-teman menemukan al-i, itu bukan nama orang, itu daerah. Contoh, pernah dengar Imam Al-Bukhari? Itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, dia datang memperkenalkan, saya dari Bukhara, Islam sudah sampai ke tempat saya. Maka dia namakan Al-Bukhari. Anda misalnya Asep dari Busan, Korea Selatan, datang ke Mekah, anak Asep Al-Busani Al-Korea Selatan. Besar. Jadi prinsipnya, semua orang Islam itu kalau sudah masuk Islam pasti jadi baik, Pak. Tak ada orang masuk Islam gak jadi baik. Mantan begal jadi dai ahli hadis. Umar bin Khattab yang tadinya kasar, tiba-tiba Allahu Akbar, jadi pembesar yang luar biasa hebat. Jadi kalau kemudian spirit Islam datang oleh kita, datang kemudian Muslim ke Korea, datang ke Busan, datang ke Seoul, maka tidak disebut Muslim dia, kecuali membuka semua nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Karena itu kalau Anda buka Al-Quran, spirit Fatah ini dirincikan oleh Al-Quran dengan membimbing semua tubuh kita dimanapun kita berada. Sambil contoh begini, silahkan teman-teman cek, hanya ada di Al-Quran yang memberikan bimbingan pada seluruh anggota tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ini kata Quran bawa kemanapun kita berada. Buka, Fatah. Mata. Buka Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Silakan teman-teman cek. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang telah beriman masuk Islam, yaghuddu min absarihim, maka gunakan matanya untuk melihat yang baik. Yang tak baik jangan lihat. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang telah masuk Islam sepanjang ia beriman, yaghuddna min absarihinna, matanya hanya lihat yang baik, yang tak baik jangan lihat. Saya mau gambarkan begini, kalau ajaran satu ini kita praktekkan satu saja, maka demi Allah saya katakan semua yang kita kerjakan akan baik. Yang bukan punya Anda jangan lihat, yang pekerjaan kita itu yang kerjakan. Kenapa sekarang banyak orang ke masjid, keluar dari masjid tertukar sendal? Karena melihat punya orang, bukan punya dia. Kenapa sekarang banyak orang melakukan tindakan maksiat? Coba Anda cek, hampir setiap hari kalau kita buka berita, apa yang kita baca? Kalau bukan pembunuhan, bukan penculikan, bukan tindakan teror, bukan perbuatan-perbuatan buruk, hampir kecil, minim sekali perbuatan baik yang muncul di berita sekarang. Kenapa? Karena tontonan-tontonan yang nampak itu yang dilihat pada hal-hal yang buruk. Sekarang sinetron yang kecil-kecil saja sudah mengajarkan keburukan. Kata-kata yang kasar, adegan-adegan yang tidak baik. Karena sering yang dilihat yang tidak baik, maka berubahlah kemudian jadi perilaku dalam kehidupan. Kata Nabi, orang Islam yang baik, maka matanya hanya akan diarahkan untuk menatap yang baik-baik. Silakan teman-teman cek. Turun ke mulut. Quran surah ke-49. Ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah masuk Islam. Kemanapun engkau beraktivitas, dimanapun engkau tinggal, la yasra qaumin qaum. Gunakan lisanmu untuk berkata yang baik, jangan gunakan lisanmu untuk memprovokasi dan saling berselisih satu dengan yang lainnya. Kalau spirit ini kita bawa dalam kehidupan saja teman-teman sekalian, apakah Anda yang di Busan, Anda yang di Seoul, Anda yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri, praktekkan ayat lisan, maka demi Allah saya katakan akan terjalin cinta dalam kehidupan. Silakan perhatikan kalimat Nabi. Kata Nabi, orang Islam dimanapun berada, pasti kata-katanya baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik, kalau tak mampu dia diam. Cuma dua. Katakan yang baik, tak bisa diam. Ini kata Nabi, kalau tak bisa berkata yang baik, diam.
Tapi kalau ada orang Islam masuk Islam,